saya Hairun Nikmah, mahasiswi program studi profesi apoteker UMM angkatan ke-6. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin dan usaha apotik atau usaha kefarmasian saya itu mengalami penurunan omset di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama itu memastikan pengadaan. Maksudnya di sini seperti apa? Jadi menurut saya sebelum kita menjadikan pandemi sebagai alasan berkurangnya omset kita, bisa dilihat dulu pengadaan kita, terutama di dalam jangka waktu setahun terakhir. Nah, apakah penginputan kita sudah benar atau belum? Bisa saja kan ada istilahnya ketidaktelitian kita selama pengadaan terakhir. Misalkan obat atau alat kesehatan yang harusnya kita sediakan di apotek kita itu dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, malah kita pesannya banyak, akhirnya menumpuk di apotek kita sehingga tidak keluar, dan mungkin yang harusnya banyak malah kita sedikitkan gitu. Jadi bisa saja omsetnya turun dari situ. Atau bisa juga ada kesalahan, misal kesalahan dalam penghitungan laba rugi dan untungnya gitu. Jadi kita lihat dari pengadaannya terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya setelah kita memastikan bahwa pengadaan kita sudah benar atau mungkin tidak terlalu berpengaruh pada penurunan omset apotek kita, maka apotek kita mungkin bisa mengikuti yang terjadi saat ini. Maksudnya saat ini kan terjadi pandemi, berarti yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau yang paling banyak dicari masyarakat saat ini itu masker, hand sanitizer, dan vitamin. Sehingga menurut saya penting agar ketiga barang tersebut selalu ada di apotek kita begitu. Kemudian sekaligus mengedukasi masyarakat terkait dengan pandemi ini, terutama untuk selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungannya begitu. Usaha tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan omset apotek kita di masa pandemi ini. Untuk langkah ketiga yang mungkin saya ambil yaitu dengan mengatur kembali jam kerja. Maksudnya seperti apa? Misalkan bisa dengan mempersingkat jam kerja atau jam buka dari apotek kita. Misalnya biasanya kita tutup jam 9 malam atau jam 10 malam. Pada masa pandemi ini kita bisa tutupnya jam 7 malam. Kemudian tujuannya itu apa? Agar penggunaan listrik di malam hari itu tidak terlalu banyak sehingga mengurangi biaya untuk pembayaran listrik. Kemudian untuk mengurangi biaya listrik tersebut juga bisa dengan mengurangi penggunaan alat elektronik yang tidak terlalu diperlukan saat di apotek, misalkan seperti penggunaan televisi yang terlalu berlebihan. Namun jika mempersingkat jam kerja apotek dirasa tidak memungkinkan, maka apotek bisa mengubah jam kerja. Jadi bukan dipersingkat melainkan dimajukan begitu. Artinya misalkan sehari buka 12 jam, maka saat dimajukan itu apotek tetap buka 12 jam. Jadi biasanya misalkan buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam, bisa diganti menjadi buka jam 7 pagi dan tutup jam 7 malam gitu. Kemudian langkah yang keempat yang mungkin tidak akan disukai oleh karyawan atau orang-orang yang saya pimpin, yaitu memotong atau mengurangi gaji karyawan.
Tapi gaji karyawan yang dipotong itu lebih ke THR begitu, jika masih bisa menyelamatkan apotek. Tetapi jika omset yang didapat apotek turunnya sangat drastis, maka mau tidak mau gaji pokok juga akan dikurangi sedikit begitu. Sebenarnya ini pro dan kontra juga bagi saya, karena kalau misalkan jam kerja apotek kita berkurang seperti langkah nomor 3 yang sudah saya sebutkan tadi, pengurangan gaji itu masih masih sesuai begitu, karena jam kerjanya memendek, gajinya berkurang. Tetapi jika langkah nomor 3 yang saya ambil itu adalah mempercepat jam buka dan mempercepat jam tutup, yang artinya beban kerjanya tetap sama, misalkan sama-sama 12 jam sebelum maupun sesudah pandemi, kemudian dilakukan pemotongan gaji, sebenarnya ada rasa tidak enak pada karyawan, tetapi mau tidak mau tetap akan saya lakukan karena demi menyelamatkan keberlangsungan apotek begitu. Dari 4 langkah yang sudah saya paparkan tadi, saya harap langkah-langkah yang akan dilakukan oleh apotek saya itu hanya sampai ke langkah nomor 3, tidak sampai ke langkah nomor 4. Tetapi jika pun harus sampai ke langkah nomor 4, tujuan saya semata-mata hanya untuk memastikan apotek saya berlangsung lebih lama. Karena apa? Jika apotek saya tidak berlangsung lama, maka bukan hanya pemotongan gaji karyawan yang akan dilakukan, tetapi sampai ke tahap pemecatan begitu nantinya. Dan karyawan saya akan kehilangan pekerjaan. Selain langkah-langkah dalam mengatasi penurunan omset yang terjadi pada apotek kita, menurut saya penting juga untuk mengembalikan semangat dari karyawan-karyawan yang ada di apotek. Untuk itu saya ingin memberikan sedikit motivasi mungkin, atau mungkin saran, yaitu penting bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk selalu memperbaharui atau mengupdate perkembangan keilmuan, terutama di bidang kesehatan gitu. Karena mungkin hari ini tentang COVID-19, hari esok dan seterusnya kita tidak tahu apa. Yang jelas kita harus selalu siap begitu untuk menjalankan amanah keprofesian kita dengan memiliki keilmuan yang terbaru, terupdate, dan terpercaya gitu. Sehingga semangat untuk kita semua. Terima kasih.